Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel Arjo Otomotif. Hari ini kita dapat motor Honda Vario Karbu 110 yang generasi kedua. Ini kendalanya di bagian karburator, gasnya besar. Jadi untuk lamsangnya tidak normal, naik turun. Kemudian untuk anginnya tidak bisa disetel. Dan langsung saja kita eksekusi di bagian karburatornya. Kita cek, kita buka dulu untuk baut manifold menggunakan kunci 10T. Ada 2 buah baut kiri kanan, kita lepaskan. Sediain saja wadah apa saja bebas, yang penting buat menaruh baut-baut tersebut supaya tidak hilang ataupun tidak katajong kaditu kadieu. Nah, kemudian kita lepaskan untuk karburatornya. Di sini untuk karburatornya sudah burik alias ladek, banyak kotoran ataupun banyak tanah. Kita lepaskan untuk tali gasnya menggunakan kunci pas 12. Kalau pakai kunci ring gak bakalan bisa, gak bakalan masuk, harus pakai kunci pas. Kita lepaskan untuk tali gasnya, kemudian selang hisapnya kita lepaskan. Kita cek untuk di bagian packing manifoldnya, takutnya ada yang robek. Di sini kita akan melakukan cek di bagian cuk otomatisnya. Saya curiganya di bagian cuk otomatis, dan benar sekali untuk cuk otomatisnya itu sudah tidak ada, alias potong ataupun gak tahulah patah. Nah, disitu pun sudah dicocokkan pakai apa itulah, pakai busa ataupun bekas apa itu cangkang rokok lah kalau nggak salah. Langsung kita eksekusi, cuman untuk dicocokin pakai busa ataupun bekas plastik atau apalah itu gak bakalan sempurna kalau dicocokin dari atas. Langsung saja kita tutupnya di bagian pinggirnya gitu menggunakan packing. Dan di sini untuk apa namanya itu, untuk vakum sudah meral, sudah longgar, pokoknya sudah tidak bisa karena ini motor ditarikan atasnya agak ngempos. Kadang gas pun telat naik, ya itu disebabkan dari karburatornya. Tidak ada lagi, cuman vakum ataupun sama cuk otomatisnya. Kita lepaskan untuk manifold karbunya, kita lepaskan juga untuk bagian mangkok karbunya. Kita cek dalamannya seperti apa. Kita buka dulu ya, ada baut. Kita gunakan obeng plus, ada 3 buah baut. Lepaskan semuanya. Untuk o-ring-o-ringnya jangan direndam pakai bensin, nantinya bisa meral alias bekah, nantinya susah masuk dan bensin pun menggelontor dari mangkok. Jangan, harus disimpan di tempat yang lebih aman, jangan terkena bensin. Nah, di sini PJMJ-nya kita lepaskan, cuman di bagian PJ-nya itu sudah patah. Untuk membuka obeng minnya gitu, jadi sudah patah itu. Nggak tahu bekas sebelumnya karena ini udah pernah servis karbu 5 hari yang lalu, tapi motor tambah beki parah, tambah nggak nyaman. Nah, kita langsung cocokin saja di bagian situnya, di bagian cuk otomatis kita lepaskan. Nah, kita dari situ kita tutup semua lubang-lubangnya gitu. Menggunakan apa? Nantilah lihat saja sampai beres. Untuk dicocokinnya pakai apanya gitu, mau pakai plastik boleh, mau pakai packing juga boleh, bikin gitu sendiri. Dan di sini untuk vakum diaframanya bagus, belum pada bocor ataupun bolong-bolong, masih lumayan mantap. Kita cek untuk PJ-nya, tidak saya lepaskan karena susah, paling harus digerinda, cuman nanti konsumennya mau beli dulu untuk spare partnya. Ini mah cuman sementara waktu saja ya
untuk mengakali di bagian, nah bagian itunya apa namanya, cuk otomatis. Kalau vakum mah kita ganti saja, usahakan untuk vakum itu harus menggunakan yang orisinil, jangan pakai yang imitasi ataupun lokal. Boleh pakai yang lokal, cuman yang mirip-mirip lah sama ori gitu, karena itu susah nyari barangnya gitu untuk yang vakum. Jangan lupa guys, sampai udud sambil ngerokok kopi biar mantap. Kita cuci dulu ya, kuas-kuas bagian luarnya, bersihkan karena banyak tanah, nantinya karatan, korosi. Kita cuci-cuci dulu sampai bersih, sampai kinclong dan sampai glowing. Nggak cuma hanya perempuan saja yang glowing, karburator pun harus glowing sama. Nah, kita bersihkan pakai bensin, kemudian kita sebrot-sebrot pakai karbu cleaner. Nah, tuh kan masih pada kotor, belum belum terlalu bersih untuk pembersihan yang sebelumnya. Gak tahu itu vakum juga bisa meral seperti itu, gak tahu kenapa. Mungkin faktor usia karena belum pernah ganti vakum. Sebrot-sebrot ya di bagian lubang-lubangnya, bersihkan, sebrot-sebrot sampai bersih, jangan sampai ada kotoran. Kalau pakai bensin gak bakalan kena ya, harus pakai karbu cleaner. Kalau pakai karbu cleaner mah kena semua, kotoran pun jadi rontok, tidak bakalan susah. Kita bersihkan juga untuk tutup vakumnya, bekas cucian karburator. Kita sediain saja alas yang bersih untuk menyimpan karburator, dan tek-tek bengeknya disimpan di alas yang bersih gitu. Untuk vakumnya, per vakumnya itu sudah dimodifikasi ya. Nah, udah di custom. Vakum retching, bukan retching, itu vakum bekas dipotong. Cuman ada kekurangannya, ada kelebihannya kalau per dipotong. Itu nggak terlalu diharuskan untuk memotong per vakum ataupun per skep. Kita bersihkan untuk mangkoknya, luarannya kita bersihkan sampai bersih ya. Kemudian kita sebrot-sebrot dalamannya menggunakan karbu cleaner. Nah, udah mantap. Kita kita sebrot pakai angin kompresor untuk lubang-lubangnya, sebrot. Nah, supaya biar si kotorannya meceleng pada hilang. Udah mantap lah pokoknya, nggak disebrot juga gak apa-apa, cuman kurang maksimal saja. Kita bersihkan. Nah, kan udah glowing sekarang mah, udah mantap pokoknya. Terus sampai bersih sama semuanya, pokoknya sebrot-sebrot. Kemudian pelampungnya sebrot, untuk mangkoknya kita sebrot, semuanya kita sebrot. Kita tiup pakai angin, jangan ditiup pakai mulut karena aduh cangkelnya minta ampun. Kemudian kita rakit, pasangkan dulu untuk MJ nya, kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang, nanti bisa patah seperti PJ, seperti pilot jet. Kemudian pelampungnya kita pasangkan. Nah, untuk jok otomatis kita
pakai packing ya, kita tutupnya pakai packing. Mau pakai plastik boleh, cuman plastiknya yang agak tebal sedikit karena biar supaya tidak bocor untuk plastiknya gitu. Cuman di sini menggunakan packing bekas dari apa itu, bekas kardus ban dalam, dicitak langsung dipasang gitu, ditutup. Itu cuman sementara waktu doang karena apa namanya, cuk otomatis itu kalau nggak ditutup ya si lamsangnya nggak normal, jadi naik turun, kadang besar kadang kecil, nggak normal lah, gak jelas gitu. Nah di sini saya kita tutup menggunakan packing, dan insya Allah motor bakalan normal kembali. Karena fungsinya cuk otomatis itu ketika mesin sudah apa namanya, sudah mulai panas, dia akan menutup ke bawah. Nah di sini vakumnya saya melakukan pergantian. Cara pasang vakum yang benar seperti itu ya, kita cembungin dulu, kemudian kita pas-paskan dan langsung kita tutup. Usahakan vakumnya pakai yang original. Untuk jarum skepnya kita kasih yang lama, yang bawaannya kita pasangkan jarum skepnya. Dan di sini pernya tidak menggunakan yang per custom, saya menggunakan per beli langsung yang agak panjang gitu sedikit. Nanti mau beli cuk otomatisnya dibongkar lagi karena di saya stoknya kebetulan lagi kosong, tidak ready. Kalau harga cuk otomatis itu kisaran dari 150 sampai 200, nggak jauh lah kalau yang original, kalau yang orisinil. Kalau cuk itu harus pakai orisinil, kalau pakai yang lokal gak bakalan normal. Nah semuanya sudah kita rakit, kemudian packingnya kita pasangkan, bikin lubang buat lubang baut, kita pas-pasan, kemudian kita pasangkan di bagian karburatornya, kita tutup ya biar nggak bocor. Kalau misalkan disumbat dari atas, dikasih busa atau apalah semacam sumbat, nantinya susah dibuka. Itu juga agak susah, harus dicongkel-congkel lah buka bekasannya. Nah di situ nanti kalau udah beli kita pasangkan lagi cuk otomatisnya yang baru, karena itu patah ya untuk cuk otomatisnya. Dan dijamin motor ini untuk lamsangnya atau stasionernya pasti normal kembali karena sudah saya ditutup atau disumbat untuk setiap lubang-lubangnya. Nah udah beres, udah kelar, kita langsung rakit ulang di bagian atas. Kita pasangkan untuk baut manifoldnya, kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang, nantinya suka macet. Yang penting tidak ada kebocoran saja di bagian karburatornya. Dan usahakan untuk packing manifold jangan sampai rusak. Apabila rusak, ganti pakai yang baru, karena kalau rusak nantinya suka bocor dan gas pun ngegerung. Kemudian kita setel angin, pentokin dulu sampai mentok, kemudian putar ke belakang 3 putaran setengah lah, 3,5 putaran ataupun 3 putaran itu sudah cukup. Saya menggunakan 3,5 putaran saja. Kemudian kita rakit ulang ke mesin. Nah, pasangkan semuanya sudah pasang, kita belayar, dan di sini pun motor sudah normal kembali untuk lamsangnya, tidak ngegerung lagi ataupun membesar, dan gas pun sudah mantap,
tidak ngempos lagi. Pokoknya udah mantap semuanya. Mungkin segitu saja videonya, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ke teman-teman kalian semua. Terima kasih banyak yang sudah mendukung channel Arsy Otomotif. Semoga sehat selalu, panjang umurnya, dimurahkan untuk rezekinya, amin. Mungkin segitu saja. Salam otomotif, salam kuku hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.